Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca, salam padailo. Selamat pagi anak-anak maca yang ada di seluruh Kabupaten Sinjau. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua anak-anak yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siap menerima pelajaran dari Bapak, Ibu guru, meski belajarnya di rumah saja. Baiklah, pertama-tama Ibu guru ingin menyapa dulu anak-anak sahabat maca yang ada di 9 kecamatan. Ibu mau mendengar suaranya semua ya, sahabat maca yang ada di Sinjai Selatan, Sinjai Timur, Sinjai Utara, Sinjai Tengah, Sinjai Borong, Pulau Sembilan, Telu Limpoe, Guru Kobe. Dan satu lagi anak-anak, ada yang ingat kecamatan apa yang belum Ibu guru sebut? Ayo, siapa yang ingat? Hebat. Yang Ibu guru belum sebut adalah sahabat maca Sinjai Barat. Anak-anak maca sudah siap dengan alat tulis dan buku paketnya? Kalau sudah siap, anak-anakku silahkan duduk, anak soleh dan soleha. Namun, sebelum kita memasuki pembelajaran pagi hari ini, alangkah Ibu guru memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu guru adalah Cahaya SPD. Ibu adalah guru kelas 5 di SD Negeri 236 Mumpala 2, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Ibu guru bertempat tinggal di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat. Anak-anakku yang ada di rumah, lupa Ibu guru selalu ingatkan untuk selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Ada yang tahu? Ya, M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Baiklah anak-anakku sahabat maca di rumah, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Mengapa kita wajib berdoa? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima pelajaran, memberikan pemahaman yang baik, dan semoga ilmu yang kita dapat membawa berkah di dunia maupun di akhirat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak di rumah, pembelajaran kita pagi hari ini, Sabtu 20 Februari 2021 adalah tema 7, subtema 3, peristiwa misi kemerdekaan, pembelajaran 3. Adapun sumber materi yang Ibu gunakan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah buku siswa kelas 5 halaman 174 sampai halaman 182, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi 2017. Anak-anak maca yang ada di rumah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah
Yang pertama, siswa dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi makna Pancasila dengan dalam keragaman budaya bangsa dengan penuh kepedulian. Tujuan yang ketiga adalah siswa dapat mengenal nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat dengan penuh kepedulian. Selanjutnya, anak-anak sahabat Macaku di rumah, misi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sahabat Macaku di rumah, sekarang mari kita membaca peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tangkuban. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau biasa disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh. Yang pertama, usulan Muhammad Yani pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yani mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, dari kebangsaan. Yang kedua, dari kemanusiaan. Yang ketiga, dari ketuhanan. Yang keempat, dari kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, yang kedua, usulan Profesor Dr. R. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan usulan yang ketiga adalah usulan Insinyur Soekarno pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima,
Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak sahabat Maca, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, sekarang Ibu akan memberikan soal latihan yang berkaitan dengan materi yang Ibu jelaskan tadi. Sekarang, coba perhatikan soal yang ada di layar HP atau laptop anak-anakku sekalian. Soal yang pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Soal yang kedua, sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Soal yang ketiga, dari bahasa istilah apakah Pancasila? Apakah artinya? Soal yang keempat, apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI? Soal yang keempat. Soal yang kelima, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Soal yang keenam, kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa memengaruhi sikap
dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengamati sebuah kisah yang sekaligus menjadi tugas sebentar untuk anak-anakku, sahabat Macan. Kembali, coba perhatikan baik-baik layar HP atau laptop anak-anakku sekalian. Musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badi bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek. Bu Rita, penjual nasi goreng, dan Bu Parmi, penjual barang kelontong, mendapat bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun, usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badi karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, baiklah, sekarang perhatikan pertanyaan berikut ini yang akan menjadi tugas rumah sahabat Macanku sekalian. Pertanyaan ini berdasarkan dengan kisah yang telah Ibu ceritakan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badi?
Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Pertanyaan yang keempat, tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Baiklah, sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Kesimpulan yang kedua, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea ke-4. Kesimpulan yang ketiga, sebuah nilai Pancasila yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Nah, anak-anakku, itulah tadi kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran, sekarang mari kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak maca yang ada di rumah, kembali Ibu Guru ingatkan untuk mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa kerjakan di buku tugasnya yang mengumpulkan kepada wali kelas masing-masing melalui grup kelas anak-anakku. Ditulis dengan rapi dan benar ya, anak sahabat maca di rumah. Dan Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih telah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Dan tetap semangat belajar anak-anak dan tetap di rumah saja. Terima kasih pula kepada seluruh orang tua anak-anak maca yang tetap semangat mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Dan Ibu Guru akhiri